أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hari ini di saat ilmu sudah melalui proses transformasi yang begitu luas, sehingga referensi mudah didapatkan, kajian-kajian mudah untuk diikuti. Para penuntut ilmu sudah banyak yang kembali mengambil dari sumber-sumber yang asli. Maka di saat itu, di saat yang asli sudah dikenali, maka yang palsu akan cepat terdeteksi. Di saat kebenaran sudah nampak dengan jelas, maka kebatilan akan terlihat pula dengan jelas. Di saat sunnah dihidupkan, maka terlihat sesuatu yang tidak sunnah yang diamalkan. Ini sama dengan persis datangnya Islam pada waktu itu. Di saat umat yang masih mengaku mengikut Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, mereka mengaku sebagai penganut agama Ibrahim, tetapi sudah merubah-rubah sampai ke asas agama itu sendiri, itu tauhid, dan menganggap syirik itu sebagai ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ja'al islamu au bada'al islamu ghariban wa sawfa yakudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya dianggap asing dan akan kembali dianggap asing, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Di saat sunnah Nabi tenggelam dan terbenam oleh banyaknya amalan yang diada-adakan, maka sunnah tidak diketahui oleh umat karena kebanyakan beramal sebelum berilmu. Lalu ketika ilmu sudah mulai nampak dan berkembang, maka terlihatlah ternyata ini bukan ajaran Nabi alaihissalam. Maka dianggaplah sesuatu yang baru ini sebagai merusak karena dia barang asing. Karena memang sudah terasing. Siapapun yang menuntut ilmu pasti mengalami dan mengetahui berapa banyak sunnah-sunnah Nabi dulu dianggap sesuatu yang tidak atau sama sekali tidak dikenali. Ketika sunnah dinampakkan kembali, maka lawan-lawannya akan mengingkari. Dan sudah merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, bahwa antara hak dan batil akan terjadi pergulatan. Antara sunnah dengan bid'ah akan terjadi pertarungan. Dan masing-masing pengikut dan masing-masing pemuja akan bertahan sampai titik darah penghabisan barangkali, dalam tanda petik. Namun orang yang cerdas tentu saja tidak akan rela menukar yang berharga dengan yang murah. Tak akan mau meninggalkan mutiara karena hanya sebongkah timah. Dan orang-orang yang ingin beruntung yang besar tak mungkin meninggalkan pahala besar dengan menegakkan sunnah, dengan mengharapkan pahala yang tidak jelas mengamalkan sesuatu yang bukan sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada para pecinta sunnah Nabi alaihissalam, dan diberikan hidayah dan kemudahan kepada yang belum mendapatkan rasa cinta tersebut. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Nabi dalam keadaan diterima, karena kita termasuk yang tidak merubah-rubah dan tidak mau keluar dari khittah yang telah digariskan.